Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali dalam proses pembelajaran. Syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa terus melangsungkan pembelajaran meskipun dalam keadaan terbatas seperti ini. Namun kita diharapkan untuk tetap berupaya meningkatkan kemampuan kita. Salah satunya melalui dengan video pengantar yang akan saya sajikan dalam kesempatan ini. Senantiasa kita juga kirimkan salawat dan taslim kepada junjungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya yang telah menunjukkan kepada kita bagaimana kemudian ia mempelajari masyarakat untuk dapat mensyiarkan Islam. Ya. Oke, baik. Ini mata kuliah sosiologi hukum, khususnya yang kita kaji saat ini adalah objek kajian sosiologi hukum, ya. Objek kajian sosiologi hukum. Nah, objek kajian daripada sosiologi hukum ini merupakan fakta sosial, ya, yang berisikan cara bertindak, berpikir, dan merasakan sebagai instrumen pengendali bagi setiap individu. Ya. Jadi kita melihat bahwa ada objek, yaitu fakta sosial. Kita kemudian berupaya untuk merasakan ya faktor-faktor apa atau instrumen-instrumen apa yang kemudian menjadi pengendali bagi setiap individu dalam sebuah kelompok masyarakat. Nah, disinilah kemudian kita bisa secara terang melihat adanya faktor-faktor yang kemudian mempengaruhi cara bertindak masyarakat atau individu dalam sebuah masyarakat, dan juga cara berpikir sebuah masyarakat, ya. Nah, instrumen inilah yang kemudian menjadi objek kajian dalam sosiologi hukum agar kita bisa mengupayakan pola apa yang paling tepat yang kemudian kita gunakan hukum yang dapat berkesesuaian dengan apa yang dicita-citakan oleh masyarakat secara keseluruhan. Jadi tidak hanya hukum yang tertulis saja yang kemudian kita aplikasikan, tapi bagaimana juga hukum yang tertulis itu dapat mengakomodir harapan atau cita-cita dari sebuah masyarakat. Nah, fakta sosial yang dimaksud antara lain ada moral, ada kepercayaan, ada adat, itu kebiasaan, ya, tata cara dan kaidah. Nah, di sini objek kajian sosiologi hukum yaitu suatu kajian di mana objeknya adalah hukum, ya, dalam fenomena. Jadi kita berbicara tentang objek kajian sosiologi hukum itu bagaimana kita melihat hukum itu dalam fenomena, yaitu law in action. Tapi kita kemudian menggunakan ilmu sosial dan teori-teori sosial untuk mempelajari instrumen-instrumen yang saya sebutkan tadi. Instrumen apa saja yakah yang mempengaruhi
cara berpikir dan cara bertindak masyarakat. Sebenarnya setiap objek kajian sosiologi hukum ini menjadi satu mata kuliah. Sangat berguna untuk dipahami agar membantu dalam menyelesaikan sebuah penelitian. Kita nggak usah dulu berpikir tentang membuat sebuah penelitian yang tertulis. Sehari-hari kita seringkali kita melakukan sebuah penelitian. Sebuah penelitian yang kita lakukan itu untuk mencari sebuah kebenaran yang hakiki, ya. Jadi di sini kemudian menjadi mata kuliah di Fakultas Hukum agar kita bisa kemudian menggunakan hukum, menggunakan kekuatan hukum untuk mendapatkan solusi. Karena kita percaya bahwa hukum memiliki energi dalam membuat atau membentuk sebuah solusi. Inilah yang kemudian kita terus pahami, terus pelajari, ya, terus mengaplikasikan, mengevaluasi, dan terus mencari tahu dari pembelajaran kita selama ini. Kita kuliah, kita belajar terus tentang hukum. Agar bagaimana kemudian kita bisa menemukan sebuah bentuk kebenaran. Dalam objek kajian sosiologi hukum ini, kita menginginkan sebuah bentuk bagaimana kemudian penerapan hukum itu bisa berlaku di tengah masyarakat. Atau begini, bagaimana kemudian kita berpikir melalui penelitian, ya, agar tidak hanya kepatuhan hukum, tapi betul-betul kesadaran hukum yang mesti kita raih. Nah, olehnya untuk meraih itu semua kita melakukan penelitian, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Dalam keseharian kita yang seperti saya contohkan tadi, kita berupaya melakukan penelitian meskipun tidak tertulis, kita mengaplikasikan. Jadi sosiologi hukum ini kemudian kita tidak hanya memahami dan mengetahui, tapi juga kita mengaplikasikan. Agar untuk mempersiapkan penelitian-penelitian hukum nanti yang kita lakukan di setiap penghujung masa studi kita. Penelitian yang tidak tertulis saya contohkan yang bisa kita kemudian coba aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kita kemudian melihat adanya cara berpikir masyarakat dan cara bertindak masyarakat dalam berlalu lintas. Oke. Hari ini ada kemudian ojol, ya, ojek online, dikenal dengan driver. Wah, namanya itu luar biasa. Driver, bahasa Indonesianya apa sih? Pengemudi, ya, supir, ya. Anggaplah seperti itu. Supir. Jadi ada perbedaan. Kalau memang ia bukan supir, ya dinyatakan driver. Ia bukan supir atau pengemudi yang mengangkut penumpang. Ya, kalau memang itu bukan yang seperti didefinisikan tersebut, maka tentu ia memiliki perbedaan. Apa itu driver, apa itu supir.
Atau bagaimana kemudian cara berpikir dan cara bertindak mahasiswa ketika ke kampus. Ada dua objek yang bisa kita kaji dengan pendekatan sosiologi hukum. Objek kajian sosiologi hukum. Ya. Di sini kemudian kita mencoba melihat instrumen apa yang kemudian mempengaruhi cara berpikir individu dalam sebuah kelompok masyarakat dan cara bertindak individu dalam sebuah kelompok masyarakat. Ini mau diterangkan, ini mau dibuat lebih sedikit lebih terang dibanding sebelumnya dengan cara melakukan penelitian. Ketika kita mengatakan bahwa ojol itu memiliki driver, kemudian ia kemudian berbeda karena menggunakan aplikasi, tentu ada syarat-syarat tertentu yang kemudian dalam rekrutmen driver ini. Mungkin Anda paham, mungkin ada yang punya pengalaman, Anda bisa sharing, diskusi bersama teman-teman di kelas. Apa sih syarat-syarat dalam rekrutmen ojol, driver ojol? Nah, setelah melihat pola rekrutmennya, tentu ada perbedaan antara supir pengemudi angkutan umum sebelumnya dengan driver. Kemudian kita bisa melihat, oh ternyata ada kemampuan yang berbeda yang telah dipersyaratkan oleh perusahaan sehingga ia kemudian dapat dinyatakan atau tidak dapat dinyatakan sebagai driver. Ia kemudian dipandang masyarakat informasi misalnya. Ia mampu menggunakan aplikasi, ia mampu menggunakan smartphone, ia mampu membaca informasi-informasi yang bisa membuatnya ke arah lebih memiliki kemampuan intelektual karena dia adalah bagian dari mana masyarakat informasi. Ya. Sehingga bisa kita katakan ia kemudian sangat mampu untuk bisa menyelesaikan masalahnya karena kemampuannya menggunakan informasi. Sebagaimana masyarakat perkotaan yang mencoba terus mencari solusi dalam permasalahan yang ia hadapi. Ya. Nah, inilah yang kemudian kita teliti. Kita latih, kita melakukan penelitian, kita menyelesaikan sebuah penelitian yang kita bangun untuk melatih kita mengaplikasikan objek kajian sosiologi hukum ini. Nah, kemudian fenomenanya. Objeknya adalah hukum. Fenomenanya ternyata mahasiswa yang memiliki smartphone, laptop, atau perangkat-perangkat untuk mendapatkan informasi yang begitu canggih dan mahal, atau ojol, driver ojol yang memiliki kendaraan yang sangat bagus, rapi dan sebagainya, dan memiliki juga perangkat yang sangat luar biasa. Ya, tapi dalam fenomenanya ada law in action, ada keberlakuan hukum di tengah masyarakat. Ketika ia kemudian menggunakan jalan, ada kesempatan untuk bisa mendapatkan trek yang lebih singkat untuk mencapai tujuan. Ia kemudian melanggar. Ya, ia kemudian melanggar. Melanggar sedikit saja. 10-20 meter. Dia tidak mengambil U-turn atau tempat putar balik arah yang memang seharusnya ia ambil ketika ia menuju suatu tujuan. Tapi karena dengan
melanggar sedikit, ia kemudian bisa mencapai tujuan dengan cepat. Ini fenomenanya. Ini ternyata law in action. Tadinya kita pandang bahwa ya driver, ya kemudian masyarakat informasi, ya kemudian bis tahu tentang apa itu yang dikatakan dengan pelanggaran, bagaimana sanksinya dan sebagainya. Apa efeknya ketika terjadi pelanggaran itu dilakukan secara berkesinambungan, resikonya apa. Ia kemudian memahami. Karena ia adalah masyarakat informasi yang senantiasa mendapatkan informasi. Begitupun mahasiswa. Ada tempat putar balik yang seharusnya ia lewati, tapi karena dengan melanggar 10-20 meter, ia kemudian melanggar dan masuk ke kampus misalnya, demi mencapai tujuan. Ia tahu tentang hukumnya, tapi ia kemudian hanya taat ketika ada petugas. Tapi ia tidak sadar hukum. Ketika tidak ada petugas, ia melakukan pelanggaran. Nah, inilah yang kemudian kita coba mencari tahu, kira-kira instrumen apa yang mempengaruhi driver ojol tadi atau mahasiswa yang kemudian mempersingkat sampai di tujuan dengan melakukan pelanggaran meskipun sedikit. Apa kira-kira yang mempengaruhi, instrumen apa atau faktor-faktor apa yang kemudian mempengaruhi ia bertindak melakukan pelanggaran dan ia berpikir untuk melakukan pelanggaran itu. Ya. Jadi inilah kemudian menjadi objek kajian sosiologi hukum. Inilah yang kemudian kita latih. Coba kita latih dulu saat ini. Tadi saya sudah katakan karena penegak hukumnya nggak ada di situ, ia kemudian melakukan pelanggaran. Tapi rambu-rambu kan udah disediakan. Rambu-rambu itu aturan konkret. Ya, melalui mekanisme kemudian dipasanglah sebuah rambu-rambu. Mekanisme yang sangat panjang, dikaji sehingga menjadi sebuah aturan. Ya. Kemudian kita melanggar aturan tersebut, break the rules. Apakah karena petugasnya nggak ada, kemudian driver ojol atau mahasiswa tersebut melanggar tata tertib berlalu lintas? Misalnya apa yang dituangkan dalam aturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 beserta turunannya atau aturan terkait. Apa yang ia kemudian pikirkan? Ya. Kita kemudian melakukan penelitian, bertanya, kenapa sampai Anda melakukan hal itu? Kalau kita kemudian sudah bertanya, nah inilah sebenarnya kita sudah melatih, ingin melatih, dan kita sudah melatih apa yang sebenarnya kita sudah dapatkan di pendidikan hukum. Kita kemudian ingin menyelesaikan. Disinilah pertanyaan yang muncul itu, kemudian kita berupaya untuk menjawab. Satu, karena nggak ada penegak hukumnya. Ini mungkin salah satu faktor yang menjadi objek kajian sosiologi hukum. Sehingga masyarakat perkotaan yang kita anggap bahwa ia masyarakat informasi,
itu tidak dapat dikategorikan bahwa ia benar-benar adalah masyarakat informasi, masyarakat modern. Nggak bisa, ya, karena ia tidak memenuhi syarat, ya. Atributnya saja yang bagus, tapi perilaku yang berkesusian hukum itu masih minim. Inilah yang kemudian kita mencoba mencari instrumen pengendali bagi setiap individu. Apakah rambu-rambunya tidak jelas menyatakan? Kalau memang rambu-rambunya tidak ada, kemudian masyarakat melakukan pelanggaran, tidak ada tanda-tanda, tidak ada pembatas masyarakat melakukan pelanggaran, atau tidak ada batas jalan dan sebagainya. Inilah yang menjadi tanda-tanda, itulah yang menjadi instrumen pengendali individu dalam bertindak dan berpikir. Itulah yang tidak ada, sehingga masyarakat kemudian memperlihatkan ketidakteraturan. Tapi kalau kemudian rambu-rambu sudah ada, pembatas jalan sudah ada, marka jalan sudah ada, kemudian masyarakat masih melakukan hal tersebut, kita kemudian berpikir, apa hal yang bisa menjadi pengendali masyarakat agar ia kemudian bertindak dan berperilaku atau berpikir sebagaimana yang kita inginkan. Ya, hal apa, instrumen apa, atau faktor apa yang kira-kira bisa menjadikan masyarakat itu berbuat sesuai dengan hukum. Jadi, karena objek kajiannya adalah masyarakat, maka sosiologi hukum ini memberikan penjelasan. Ya, dia mendeskripsikan. Jadi ini menariknya sosiologi hukum. Ada teman-teman mungkin yang nggak begitu senang dengan cara meneliti dengan menggunakan penelitian hukum secara empiris. Tapi dengan mempelajari ini kemudian bisa menimbulkan sebuah isu hukum yang kita ingin bangun. Isu hukum. Isu hukum apa yang ingin kita kaji melalui pendekatan fenomena-fenomena seperti ini. Ya. Jadi karena objek kajiannya adalah masyarakat, maka sosiologi hukum ingin memberikan penjelasan. Untuk sementara, ia keluar dari sistem hukum itu sendiri. Ya. Dan bersama-sama dengan ilmu-ilmu sosial lainnya memberikan gambaran kepada hukum. Agar kemudian dalam pembentukan hukum di kemudian hari, dalam pemutahiran hukum di kemudian hari itu bisa berkesesuaian dengan masyarakat, kebutuhan masyarakat. Ya, berkesesuaian dengan kebutuhan masyarakat. Nah, sebenarnya dalam buku-buku telah menyatakan bahwa objek utamanya menurut salah satu pakar sosiologi hukum, Profesor Ahmad Ali, ia melihat dalam bukunya bahwa objek utamanya yaitu mengkaji hukum sebagai governance social control. Ya, bagaimana kemudian dengan hukum itu ia dapat mengontrol ekosistem dalam pemerintahan. Ya. Dia dapat mengontrol sistem pemerintahan yang berjalan.
kenapa kemudian pemerintah, ada saja oknum dari pemerintahan yang kemudian memanfaatkan keadaan, memanfaatkan jabatan, memanfaatkan kekuasaan yang dimilikinya. Ya. Sehingga perlu dikaji dengan pendekatan hukum dan sosiologi. Agar kita bisa menentukan syarat-syarat apa yang kemudian dibutuhkan dalam pola rekrutmen misalnya. Rekrutmen pegawai negeri misalnya. Ya, di mana banyak isu-isu yang kita tangkap bahwa untuk masuk pegawai negeri sipil bayar sekian puluh juta, ratus juta, bahkan miliar. Ya, bagaimana kemudian mereka berupaya untuk mengganti uang tersebut. Nah, untuk mengantisipasi hal-hal tersebut tentu disediakan hukum yang bersifat pencegahan, ya, preventif, agar tidak terjadi hal-hal demikian. Dan diharapkan orang yang sudah duduk dalam pemerintahan tidak menyalahgunakan kewenangannya. Ini dibuatkan aturan agar kita mengkaji hukum yang lebih sesuai dengan kebutuhan agar bisa menciptakan sebuah government social control. Objek lainnya adalah mengkaji tentang pengendalian sosial. Bagaimana kemudian masyarakat itu bisa dihantar cara berpikirnya, cara berperilakunya, sehingga memberikan keadilan bagi dirinya, keluarganya, dan orang lain. Coba kita simak. Ya, dihantar untuk mendapatkan keadilan bagi dirinya, keluarganya, atau orang sekitarnya, bahkan orang lain. Ya. Jadi ini dikaji tentang pengendalian sosial. Bagaimana kemudian pengendara bermotor, ya, dikendalikan dalam berlalu lintas. Dikasih marka jalan, ditempatkan, ya, tempat sesuai dengan kebutuhannya. Ya, kalau kita kenal ada trotoar, terkadang kalau macet, waduh, motor juga naik di trotoar. Sehingga ia kemudian mengkaji tipikal masyarakatnya seperti apa. Kalau memang ngeyel atau suka nggak taat, nggak patuh terhadap hukum, ya udah dikasih tiang aja supaya nggak bisa lolos motor di situ. Tapi ya kadang ya seperti fenomena sekarang lagi marak motor-motor trail, ya nggak ada tempat uji coba. Ya bagaimana dia coba, bagaimana ia melampaui pembatas jalan atau naik ke trotoar dengan motor trailnya. Ya, ini juga sebagai bentuk objek kajian yang perlu kita berikan, ya, penjelasan agar kita menemukan sebuah instrumen. Ini juga objek utama dari kajian sosiologi hukum adalah mengkaji tentang stratifikasi dan mengkaji tentang perubahan. Jadi ada 4 poin yang bisa kita gunakan sebagai pendekatan untuk kita lakukan penelitian secara sederhana yang kita bisa pikir secara berkesinambungan, dan mungkin kita bisa jadikan sebuah tulisan di kemudian hari, baik itu tulisan skripsi kita. Jadi kita sudah bisa mempersiapkan sejak awal kira-kira objek kajian apa yang ingin kita kaji dalam sebuah penelitian skripsi misalnya. Kalau kita melakukan terus pengamatan secara berkesinambungan, kita latih, ya, tentang objek kajian sosiologi hukum ini, insyaallah kita bisa
lancar dan bisa menyelesaikan penelitian-penelitian yang bisa dipahami dan dipelajari oleh masyarakat, bahkan dijadikan referensi oleh masyarakat. Ya, silahkan Anda melakukan pembelajaran aktif untuk coba mengkaji hukum sebagai government social control, mengkaji tentang pengendalian sosial, mengkaji tentang perubahan, dan mengkaji tentang stratifikasi dalam masyarakat. Terima kasih telah menyimak konten video ini sebagai pengantar buat Anda melakukan pembelajaran aktif. Sampai bertemu di konten materi pengantar pembelajaran berikutnya. Salam sehat selalu dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.